kemudian sujud pulang. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Panjang takbirnya, barnya sampai dahi ke lantai. Allahu Akbar. Begitu dahi menggacak lantai, bar. Nah itu. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Lalu ia meletakkan kedua lututnya di atas bumi. Lutut. Ia letakkan dahinya, hidungnya, dan kedua telapak tangannya dengan terbuka. Jadi urutannya, yang pertama menyentuh lantai itu adalah dua lutut dulu. Timbah itu hanyar dua tangan, hanyar dahi, hanyar hidung. Itu menambah urutan. Jadi sujud itu kita turun, dua lutut dahulu, dua lintuh dulu sampai ke lantai, hanyar tangan kita, hanyar dahi, hanyar hidung. Ketika turun ke sujud tadi, ia mengucapkan takbir dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Jadi turunnya itu kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, hendak tangan ke bawah, Allahu Akbar. Ada lagi angkat ini, hendak sujud tuh ada angkat lagi tangan di bawah aja, Allahu Akbar sujud. Jangan Allah, jangan lagi. Ada usaha mengangkat tangan dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Kalau kita hendak rukuk, nah itu sunat mengangkat tangan. Hendak rukuk, sunat takbir sekaligus mengangkat tangan. Kalau hendak sujud, takbir aja, mengangkat tangan kada perlu. Dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Dan sayogianya awal yang menyentuh tanah adalah dua lututnya. Setelah itu ia letakkan kedua tangannya, kemudian ia meletakkan dahi dan hidungnya di atas tanah. Dan agar ia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Laki-laki kalau sujud, siku ranggang pada sisi awak. Nah, macam itu kan. Ranggang nih ranggang. Kadang itu nah. Nah, ini binian dan perempuan jangan melakukannya merenggangkan siku. Perempuan sujud itu sikunya di awak bandak. Laki-laki nah membuka waktu sujud itu. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya. Dan perempuan jangan melakukan hal itu. Bini-bini kalau sujud itu kayaknya dua batisnya itu rapatakan. Laki-laki sunat diranggangakan, paling ranggang sampai sekilan. Telapak batis itu waktu sujud, waktu berdiri itu telapak batis kita. Laki-laki ranggang sampai sekilan jaraknya. Kalau bini-bini tatayakan. Nah, ini tatayakan. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya dan perempuan jangan melakukan hal itu. Dan waktu sujud ia mengangkat perutnya dari tanah dan perempuan tidak mengangkat perutnya. Mengangkat perut adalah mengangkat perut dari dua paha dan merenggangkan antara dua lutut. Jadi kalau laki-laki itu parut tuh ranggang lawan paha. Kalau bini-bini disuruh merapatakan parut dengan paha waktu sujud itu. Dan agar ia meletakkan kedua tangannya di atas tanah membatuli dengan kedua bahunya. Jadi kita menandak tangan itu di lantai berbetulan dengan bahu. Jangan terlalu sintak ke sini, sujudnya itu jangan terlalu ke sana. Dan tidak merenggangkan antara jari-jarinya. Yang kayak itu.
beranak di lantai itu, jangan ranggang jari macam itu, jangan. Tetapi dikumpulkannya, nah dihimpunkan. Jadi waktu tangan kita di lantai itu jari-jari dikumpulkan, tetapi dikumpulkannya, dan ibu jari dikumpulkan kepadanya. Ibu jari pun dikumpulkan juga. Jadi semua jari rata, simpun waktu sujud yang berandak di lantai ini tuh. Namun jika ia tidak mengumpulkan ibu jarinya, maka tidak mengapa. Anda kata ibu jari buka dinto, ada jadi masalah. Asana empat nih rapat. Yang bagusnya kalimahnya paling itu nah waktu sujud itu. Dan tidak menghamparkan kedua lengannya di atas tanah sebagaimana anjing menghamparkan kedua kakinya di depannya. Siku mesti diangkat pada lantai, siku jangan ke tanah kayak anjing. Jadi siku mesti kayak itu, siku jangan belapak juga umpat. Ada boleh nih tuh, siku mesti tinggi. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Kalau kita sujud yang macam anjing itu kada boleh. Kalau siku-sikunya belapak umpat ke lantai kada boleh itu. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Dan ia membaca Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Tuhan, Tuhanku yang Maha Tinggi 3 kali. Jika ia menambah maka itu adalah baik, kecuali ia menjadi imam. Kalau jadi imam jangan lebih pada 3. Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan buati wa bihamdih juga, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Sebagian lagi berpendapat kada usah dibuati wa bihamdih, cukup Subhana Rabbiyal A'la aja.